Kejadian ini terjadi tahun lalu, di mana saat itu adalah pertama kalinya aku bertemu dengan mereka yang kusebut hantu. Namaku Keisha. Aku tinggal di Cimahi, dan aku seorang mahasiswi di salah satu kampus swasta yang berada di Soekarno-Hatta, Bandung. Keseharianku bisa dibilang biasa saja. Selesai kuliah, nongkrong bersama teman, pulang, ya begitulah. Namun, di sela-sela keseharianku yang biasa saja itu, aku mempunyai seorang pacar. Namanya Wildan. Aku dan Wildan sudah cukup lama menjalin hubungan. Dan memang kami berdua berniat untuk menjalin hubungan yang serius. Komunikasi adalah satu hal yang selalu menjadi komitmen. Untungnya komunikasi kami berjalan cukup lancar. Namun, memang karena kesibukan juga, kami jadi jarang bertemu. Sampai akhirnya kami pun merencanakan untuk liburan kecil, melepas rindu berjalan-jalan ke Bogor, menuju ke sebuah tempat rekreasi di sana. Ide ini muncul dari Wildan. Ya, hitung-hitung melepas penat sebelum UAS minggu depan. Kami berangkat cukup pagi, sekitar jam 4. Karena agar perjalanan tidak terlalu macet dan bisa menghabiskan waktu lebih lama bermainnya. Dan aku ingat betul saat itu hari Kamis. Aku duduk di samping Wildan yang mulai menyetir mobilnya dan berangkat menuju Bogor. Singkat cerita, sudah hampir 3 jam lebih perjalanan kami. Dan akhirnya kami sampai di tempat tujuan itu. Sebuah tempat rekreasi wisata yang bertema alam. Yang jelas, kami langsung menikmati semua kunjungan wisata yang ada di sana. Kami pun terpuaskan dengan melihat binatang-binatang di sana. Sampai tak terasa, hari pun sudah sore. Sebelum pulang, aku lihat ada sebuah pertunjukan sirkus yang baru saja mulai. Yang, lihat sirkus dulu yuk. Abis ini pulang deh. Aku raih tangan Wildan dan memaksanya. Dan kami menuju tempat sirkus tersebut. Aku dan Wildan duduk di kiri tengah sirkus tersebut. Kulihat juga hanya sedikit orang-orang yang menyaksikan sirkus itu. Karena mungkin sudah sore juga. Hingga tiba-tiba mataku tertuju pada seseorang yang duduk di depan kanan tempat sirkus itu. Ada seorang perempuan nampak seumuran denganku. Dia duduk terdiam melihat pertunjukan sirkus itu. Tapi ada yang aneh dari gelagat wanita itu. Dia menonton dengan tatapan kosong. Rambutnya hitam lurus dan dia duduk kaku. Wajahnya juga pucat
Ih, aku pun membuang mukaku. Wildan langsung menepuk pundakku dan menatapku heran dan bertanya kenapa. Aku langsung menunjuk diam-diam ke arah perempuan itu duduk. Dan... bentar. Kok nggak ada? Yang tadi aku lihat ada cewek duduk di sana. Dan serem banget. Wildan jelas membantah ucapanku dan bilang bahwa penonton di depan sana lelaki semua. Mendengar perkataan Wildan, tiba-tiba bulu kuduku berdiri seketika. Aku menarik tangan Wildan untuk pergi dan pulang dari tempat itu. Sampai di parkiran, kami pun menyalakan mobil dan langsung bertolak ke Bandung. Di perjalanan, suasana nampak hening, meskipun jalanan cukup ramai. Hanya di dalam mobil terasa cukup hening. Dan Wildan pun tak banyak bicara karena mungkin kecapean. Yang, jangan diam aja dong, sepi nih. Nyalain musik kali ya. Kataku mencoba mencairkan suasana agar tidak terlalu hening. Aku pun ikut bernyanyi mengikuti irama musik. Kulihat juga Wildan mengikutiku juga menyanyi, sambil fokus memperhatikan jalan. Sampai... Tiba-tiba aku mendengar ada seseorang ikut bersenandung juga. Namun suaranya lain. Aku langsung mengecilkan volume lagu. Tadi lo denger gak? Wildan menatapku heran. Tadi aku dengar ada yang ikut nyanyi. Kayak suara cewek gitu. Wildan pun menggelengkan kepalanya. Dan berkata, dari tadi dia gak dengar suara cewek selain aku. Suasana hening pun di dalam mobil itu terpecah ketika samar ku dengar lagi suara itu. Refleks aku menengok ke jok belakang dan... Astaga! Ketika aku melihat ke arah jok belakang, aku melihat ada sosok perempuan berwajah pucat, kurus dengan rambut panjang persis seperti yang kulihat sore tadi di tempat sirkus. Sosok itu duduk di jok belakang mobil melihat ke arah depan. Wildan mulai mencoba menenangkanku yang terlihat panik. Badanku mulai tak nyaman. Ku coba cek lagi ke belakang. Sosok itu sudah tidak ada. Jantungku berdegup kencang. Sampai... Ada yang mengetuk jendela mobil yang sedang melaju ini. Dan ketika kulihat ke kaca jendela sampingku... Menempel di jendela mobil yang melaju ini, sebuah wajah perempuan yang hancur dan bola matanya hitam semua. Dia melihat ke arahku sambil kepalanya dilenggak-lenggokkan. Aku teriak sejadi-jadinya. Sampai Wildan
Wildan pun menghentikan mobilnya. Dan ketika aku lihat lagi, sudah tidak ada apa-apa. Aku pun meminta Wildan cepat-cepat menyetir sampai ke Bandung. Karena syok, aku tidak bercerita apapun ke Wildan. Karena takut mengganggu konsentrasi Wildan saat menyetir. Sepanjang perjalanan, aku hanya terdiam membayangkan sosok tadi. Dan tidak berucap sepatah kata pun. Singkat cerita, jam menunjukkan jam 9 malam ketika aku sampai rumah. Lalu aku pamit dan berterima kasih pada Wildan dan masuk ke dalam rumah. Aku mulai berjalan masuk ke kamar. Kulihat suasana rumah semakin sepi. Mungkin ibu dan ayahku sudah tertidur mungkin. Kurebahkan badanku yang tadi pegal tanpa ganti baju lebih dahulu. Kupejamkan mataku, berharap aku tertidur pulas. Keisha. Mataku langsung terbuka. Dan langsung sadar seketika itu juga. Ketika aku mendengar ada suara perempuan yang memanggil-manggil namaku. Dan kini terasa ada yang duduk di samping tempat tidurku. Dari ujung mataku, aku bisa melihat itu sosok perempuan. Jelas itu perempuan yang sama. Aku ingin berteriak, tapi mulut ini seakan-akan dipaksa untuk tertutup. Aku hanya bisa memandang sosok itu di sampingku yang diam dan tertawa sambil memanggil-manggil namaku dengan kepalanya yang melenggak-lenggok. Jantungku berdegup semakin kencang. Ulu hatiku pun mulai sesat. Dan aku pun lemas dan tak sadarkan diri. Keesokan harinya, aku terbangun dengan badanku yang terasa sangat pegal. Pagi itu, aku pun menceritakan apa yang aku alami pada ibuku. Kata ibu, memang dari kecil aku ini sangat sensitif dengan hal-hal seperti itu. Kalau ibuku bilang, aku memang ada keturunan bisa melihat hal-hal seperti itu. Atau orang zaman sekarang bilangnya indigo. Kadang aku melihat mereka sama seperti orang-orang lainnya, karena mereka berbaur dengan kita. Dan mungkin karena kita bisa melihat mereka merasa tertarik untuk mendekatiku. Awalnya, pertama aku melihat sosok mereka. Aku ketakutan setengah mati. Dan kini, lama-lama kebiasaan ini mulai kuadaptasikan dengan mereka.